Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena sehat mengantarkan kita untuk bisa berjalan, afiat mengantarkan kita untuk taat. Orang yang sehat tapi tidak afiat tidak bisa datang ke masjid. Orang yang afiat tapi tidak sehat juga demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat badan kita, afiat iman kita, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa hadir pada sore hari ini menghimpun bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Saya diminta untuk menggeser kajian pagi ke sore. Alhamdulillah, tambah berkah insya Allah. Karena kalau pagi yang hadir jamaahnya kaum Adam saja. Ya, kalau pagi-pagi ibu-ibu sibuk ya Bu ya, bikin nasi goreng segala macam ya kan. Alhamdulillah sore-sore ini bisa hadir. Tema yang diberikan ke saya adalah tanggung jawab keluarga, suami istri dalam keluarga Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di perspektif Al-Quran ini kan, Quran. Karena saya alhamdulillah ya, belajar itu sedikit Pak, mudah-mudahan memberkahi untuk kita semua insya Allah. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu ada dua kata yang digunakan oleh Allah. Yang pertama, Quran menggunakan kata nikah. Yang kedua, Quran menggunakan kata zawaj. Apa Pak Ibu? Nikah dan zawaj. Mal farqu bainan nikahi waz zawaj? Apa beda antara nikah dan zawaj? Nikah itu artinya menyatukan, sementara zawaj itu adalah keberpasangan. Nah, di dalam zawaj, kalau pasangan laki-laki itu disebut dengan zaujun, pasangan perempuan disebut dengan zaujah. Beda ya? Zawaj itu keberpasangan, kalau laki-laki disebut dengan zauj dan perempuan disebut dengan zaujah. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian, misi zawaj itu di dalam Al-Quran itu ditentukan oleh Allah dalam surah yang dibacakan oleh Ustaz Asep tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan kata iman, memberikan isyarat kata Pak Quraisy agar kita di dalam melakukan zawaj itu, keberpasangan itu dimotivasi oleh iman, bukan karena yang lain. Kalau milih calon menantu, pilihlah atas dasar iman. Kenapa? Kalau tidak ada iman, susah untuk keberpasangan itu dilakukan dan diwujudkan. Sehingga Allah menggunakan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, setelah kata iman itu, baru Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, keluargamu, dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam ayat ini Allah menggunakan dua kata. Yang pertama kata anfus, diri. Yang kedua kata ahli, keluarga. Istri masuk di mana Pak? Di ahli atau di anfus? Anak masuk di mana? Anfus. Ah, Masya Allah. Anfus itu diri, ahli itu keluarga. Kata para ulama, kenapa anak tidak disebutkan di situ? Yang disebutkan di situ adalah dirimu dan keluargamu. Karena anak itu adalah bagian dari diri kita. Sementara istri itu adalah bagian dari keluarga kita. Makanya di dalam Al-Quran itu, tatkala apapun yang terjadi,
Anak tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya karena anak itu bagian dari diri kita. Jelas, Bu? Sehingga Quran mengatakan anfus, dirimu. Makanya kalau baik buruknya anak itu ditentukan oleh diri kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada sebuah studi di Amerika. Dia mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Yang mempengaruhi anak itu tidak baik, satu di antara tiga adalah diri ayah dan ibunya. Ya, diri ayah dan ibunya. Makanya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu. Dirimu di situ adalah dirimu sendiri dan anak keturunanmu. Wa ahlikum, baru di situ siapa? Ahli. Ahli itu siapa? Ya istri, ya suami, ya mertua, ya sepupu, itu disebut dengan ahli di dalam Al-Quran. Maka poin kita adalah tujuan dari pembingkaian nikah dan zawaj di dalam Al-Quran itu adalah terjaganya diri kita dan keluarga kita dari mana? Dari api neraka. Ya neraka dunia, apalagi neraka di akhirat. Itu poin pertama saya yang ingin saya tekankan. Jadi seluruh hal yang terkait dengan nikah dan zawaj itu mesti berorientasi bagaimana di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa untuk mencapai keselamatan itu. Tujuannya apa? Agar setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu menjadi qurrata a'yun. Menjadi apa? Qurrata a'yun. Ada doanya. Tadi disampaikan yang mampu menjawab 3 pertanyaan nanti dapat hadiah ya. Hadiahnya umroh, Pak. Kalau mampu. Dan di sini mampu semua. Minta aja Pak Haji jam umrohin gitu ya. Apa itu? Ya, apa itu? Ya. Tadi saya bilang apa ya? Doa, ya, qurratu a'yun. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dalam surah apa Saudara saya? Dalam surah Al-Furqan, ya. Rabbana hablana. Ibu bapak kalau bisa doa ini dihafal ya. Dalam surah Al-Furqan itu ayat-ayat terakhir dari surah Al-Furqan. Ya. Salah satu ciri hamba Allah yang beriman itu selalu doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hablana, berikan kepada kami. Kenapa Allah menggunakan kata habbala? Habba itu dari kata hibah, Pak. Dari kata apa? Hibah. Dia tidak menggunakan kata hadiah, tapi Quran menggunakan kata apa? Hibah. Hablana itu hibahkan. Yang namanya hibah, Pak, tergantung yang memberikan. Betul nggak? Nggak bisa hibah itu diminta-minta, ya kan? Makanya yang meminta itu yang memberikan siapa? Allah. Makanya kita minta kepada Allah, Allah hibahkan kepada kita. Makanya Pak Quraisy itu detail sekali. Tatkala mengkaji ayat itu, Rabbana hablana. Kata hablana, haba itu dari kata wahaba. Wahaba itu menghibahkan. Kenapa tidak dikatakan hadiahkan, tapi apa? Hibahkan. Karena yang memberikan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Azwajina dan wazurriyatina, keluarga kami dan anak-anak kami sebagai qurratu a'yun, sebagai permata hati. Itu poin yang harus kita bingkai di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran ada kata nikah dan ada kata apa tadi? Zawaj. Kata nikah dan kata zawaj. Nikah itu menyatukan, zawaj itu adalah keberpasangan. Sehingga keberpasangan dan nikah itu di dalam Al-Quran perspektifnya adalah diselamatkan dari api neraka dunia dan akhirat dengan doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Itu poin pertama. Poin kedua,
ini saya kutip dari pidatonya Pak Quraish Shihab di Mesir di hadapan para ulama-ulama dunia. Dia mengatakan bahwa tatkala keberpasangan dalam hidup berkeluarga itu keberpasangan itu Bapak Ibu sekalian adalah anugerah Tuhan. Anugerah siapa? Tuhan. Apa ayatnya? Di dalam Al-Quran itu mengatakan dalam surah Yasin, Allah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasangan. Jadi keberpasangan itu anugerah dari apa? Allah. Makanya oleh karena itu, kalau ada orang nikah sejenis itu bertentangan dengan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu dalam pernikahan mesti berpasangan. Berpasangan itu tidak sama, tapi saling melengkapi. Kalau sandal dua, itu kalau kanan-kanan dua-duanya kira-kira gimana, Pak? Tertutup juga, cuma diketawain orang, ya kan? Keberpasangan itu melengkapi. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa keberpasangan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Pak Quraish, dalam konteks ini, dalam konteks keberpasangan itu, maka harus ada 3 yang sama dan 1 yang berbeda. Ini kajiannya. 3 yang sama, 1 berbeda. 3 yang sama, 1 yang berbeda. Apa yang sama itu dan apa yang berbeda itu? Setiap keberpasangan mesti harus sama, bahwa dia sebagai makhluk hidup. Sebagai apa? Makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian, maka seseorang dikatakan hidup kalau di dalam dirinya ada 3 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua rasa, yang ketiga gerak. Ini kalau nggak dicatat diyakini pasti lupa, ya kan? Diyakini pasti. Untung ada rekamannya Pak Haji, nanti di share, ya kan? Apa saya bilang tadi? Dalam perpasangan itu ada 3 yang sama dan 1 yang berbeda. Yang sama itu yang pertama adalah sama-sama makhluk hidup. Kalau dia sama-sama makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup itu 3. Yang pertama ilmu, yang kedua rasa, yang ketiga gerak. Maka harus dipahami, baik suami atau istri, dua-duanya makhluk hidup yang harus punya ilmu, yang harus punya rasa, yang harus punya gerak. Kira-kira jelas ini? Iya kan? Jadi keberpasangan itu karena kita makhluk hidup, sama-sama harus punya ilmu. Makanya majelis taklim itu bukan hanya majelis taklim bapak-bapak, tapi harus juga majelis taklim ibu-ibu. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap ilmu bukan hanya bapak-bapak, tapi siapa? Juga ibu-ibu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau antara suami istri tidak ada ilmunya, suaminya ngajak tahajud, istrinya ngajak menonton film drama Korea. Kayak ngapain sih tahajud? Kita nonton drama aja, ini yang membuat happy, kita menghayati, pada akhirnya nanti kita akan bisa menangis bareng menonton drama itu. Ya kan? Jadi harus sama-sama. Makanya Bapak Ibu sekalian, wanita itu harus sekolah tinggi-tinggi. Wanita itu harus belajar. Wanita itu harus juga memahami. Sebab kenapa? Di dalam persamaan itu dia harus sama-sama punya ilmu. Punya apa? Ilmu. Maka kan viral tuh ceramah Ustadz di Riau. Kata dia begini, memasak itu bukan tugas istri. Senang ibu-ibu. Mencuci itu bukan tugas istri. Melayani suami itu bukan tugas istri. Tugas istri itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi kalau suami suruh ibu memasak, masaklah ibu. Karena harus taat kepada suami. Ini kan celoteh-celoteh dalam makna harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Terutama kata Pak Quraish itu, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya banyak diilhami dengan beliau karena selama S3 itu saya dibimbing oleh beliau. Saya banyak terilhami. Kata Pak Quraish begini, kalian ini ilmu tuh sangat banyak sekali. Tidak mungkin seseorang itu mengetahui semua ilmu. Betul Pak ya?
Maka ilmu yang wajib Anda pelajari adalah ilmu yang pertama adalah ilmu yang mensukseskan Anda sebagai seorang hamba. Artinya apa? Ilmu ibadah, ilmu syariah, ilmu apa yang wajib, ilmu apa yang tidak boleh, semua itu dibingkai dengan ilmu. Oleh karena itu Pak, Bapak punya kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri. Kenapa? Suami istri itu adalah makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, dia mesti punya apa? Ilmu. Makanya majelis taklim begini Pak Diki ini bagus nih Pak. Disatukan laki-laki, perempuan, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebagai makhluk hidup dia mesti punya rasa. Mesti punya apa? Rasa. Laki-laki punya rasa, perempuan juga punya rasa. Saya pernah sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, dalam komposisi dalam kajian filsafat, manusia itu punya rasa sekaligus punya akal. Manusia itu punya rasa sekaligus punya akal. Apa bedanya antara rasa dan akal? Kalau akal itu tidak menerima dua hal yang kontra, itu akal nggak terima itu. Ya, 5 tambah 5 kata akal berapa Bu? Mesti 10. Akal tidak terima kalau saya tanggal 24 sore ceramah di Ar-Rayyan di tanggal yang sama, di jam yang sama, saya ceramah di Sumatera Barat. Akal tidak terima. Ya kan? Makanya akal tidak menerima dua hal yang kontra. Tapi rasa itu menerima dua hal yang kontra. Benci tapi sayang. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Benci tapi sayang. Benci tapi sayang, rindu. Nah, itu nggak mungkin Pak. Kalau dimasukkan ke akal tidak mungkin. Tapi dalam rasa bisa. Saya ceramah di Ar-Rayyan, tapi seperti saya merasa ceramah di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Itu bisa. Itu namanya rasa. Maka sebagai makhluk hidup, dua-duanya adalah makhluk yang punya rasa. Punya apa Bu? Perasaan. Suami juga punya rasa, istri juga punya rasa. Cuma memang kadang-kadang kita aja yang diminta untuk merasa, dia tidak mau merasa. Nah ini yang berbahayanya ya. Apalagi ibu-ibu itu ahli sejarah Pak. Ahli apa? Sejarah. Giganya itu 500 giga Pak. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tanggalnya, jamnya dia ingat ya. Ya, tapi ibu-ibu nggak di sini, tempat lain ya. Oh, waduh, yang terjadi 20 tahun yang lalu Pak, jamnya ingat. Tapi kalau pentol jilbabnya sering kehilang, di mana lah pentol ini. Ya, saya kalau nunggu ibu-ibu mau pergi pesta itu harus siap-siap 2,5 jam Pak. Ya, untuk mencari pentol lah, apalah segala macam, ya deh. Nah, oleh karena itu yang sama dalam hidup sebagai makhluk hidup, dia sama-sama punya rasa. Sudah berapa Bu? Jadi dia sama, yang pertama sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu 3. Yang pertama ilmu, yang kedua rasa, yang ketiga gerak. Ya kan? Wah, perempuan kan waqarna fi buyutikunna. Ya, waqarna. Jadi waktu ayat itu kan ditanya waktu corona dulu, ada nggak corona dalam Quran? Ada katanya. Apa ayatnya? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna itu intinya perempuan tuh menetap di rumahnya. Lalu dia bilang waqarna itu karena dia sudah di rumah, inilah corona gitu kan. Itu cocokologi kalau bahasa sekarang itu. Cocok-cocokin ya, padahal bukan begitu maksudnya itu. Waqarna itu adalah kita menetap di rumah ibu-ibu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa karena sama-sama makhluk hidup, dia mesti bergerak. Dia mesti apa? Bergerak, tidak boleh dikungkung. Tidak boleh dikungkung, dia mesti bergerak. Kenapa? Karena manusia ada naluri untuk terus berkembang. Sebagai makhluk yang beradab, dia ingin berkembang. Dengan situ dia bisa harus bergerak, dan bergerak. Itu yang sama, yang pertama sebagai sama-sama makhluk hidup. Jelas Bu? Dalam konteks 3 tadi ya. Yang pertama dia harus sama-sama punya ilmu. Yang kedua apa? Dia sama-sama punya rasa. Yang ketiga apa? Dia sama-sama harus bergerak. Yang kedua yang harus sama itu adalah
Dia sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama apa? Hamba Allah. Bu, Pak, di akhirat nanti diri masing-masing atau bisa ini, bisa saling melimpahkan dosa di akhirat nanti? Masing-masing kan? Masing-masing kan? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap diri itu bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Dosa orang lain tidak bisa dipikul oleh orang lain. Bapak hanya mengingatkan, Pak. Kalau sudah Bapak ingatkan, kalau Bapak sudah berikan pelajaran, Bapak sudah berikan ilmu, tidak mau juga di akhirat nanti Bapak tidak punya dosa apa-apa. Yang masuk neraka yang masing-masing. Ya kan? Makanya oleh karena itu di dalam Al-Quran, seluruh konteks ayat yang disebutkan laki-laki juga termasuk di dalamnya perempuan. Sekali lagi, seluruh ayat dalam Quran yang bercerita perintah dan larangan, walaupun yang disebutkan laki-laki, tapi di situ juga ada masalah perempuan. Contoh ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Dalam bahasa Arab, Pak, kum itu untuk laki-laki. Kum itu apa? Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bukan kum, tapi kunna. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kalian. Apakah yang wajib puasa hanya laki-laki saja? Apakah yang wajib puasa hanya laki-laki saja? Perempuan juga wajib puasa. Walaupun yang disebutkan di situ siapa? Kum, laki-laki. Itu menunjukkan bahwa di dalam keberpasangan kita sama-sama hamba Allah. Oleh karena itu tidak boleh menghamba kecuali kepada siapa? Allah. Makanya Nabi waktu mengatakan, andaikan boleh makhluk sujud kepada makhluk, kata Nabi, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena sujud itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai hamba Allah, disitulah kemudian dosa dan pahala melekat pada diri masing-masing. Dosa pahala melekat pada diri masing-masing. Kalau bapak sudah ingatkan, ibu sudah diberitahu, demikian juga suami telah diingatkan, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan judi online. Ini sekarang judi online, Pak. Lagi dasar-dasarnya judi online ini. Ya, sehingga Kementerian Agama itu menggaring seluruh KUA untuk memerangi judi online. Ya kan? Sudah diingatkan. Hati-hati, kita kan kemarin dapat berita itu ya, seorang wanita Polwan di Mojokerto yang membakar suaminya, masih ingat? Viral itu kan? Seorang wanita Polwan di Mojokerto membakar suaminya gara-gara apa, Pak? Gaji 13 yang harusnya 4,5 juta, yang di store berapa? 2,2 juta. Kemana 2 jutanya? Diketahui 2 jutanya dilarikan oleh suaminya sebagai ajang untuk judi online. Pada akhirnya suami pulang, marah, diikat suaminya, dibakar dan meninggal dunia. Nauzubillah, saking dahsyatnya perempuan itu, Pak. Ya, ini wanita terkuat di dunia, ya begitu, Pak. Ya, wanita terkuat ras terkuat di Pak Diki ya, ras terkuat di dunia itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini poin kedua yang harus Bapak Ibu lakukan, bahwa sebagai pasangan kita adalah Abdullah. Apa, Bu? Abdullah, yang wajib untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang kalau nanti kita lakukan, kita akan diminta bertanggungjawab oleh siapa, Bu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, yang pertama sama-sama sebagai makhluk hidup dalam konteks tiga tadi itu, ilmu, rasa, gerak. Yang kedua, sama-sama sebagai hamba Allah yang wajib untuk melaksanakan syariat. Yang ketiga, sama-sama manusia. Sama-sama apa? Manusia. Bapak Ibu, pasangan kita bukan budak, binatang. Ya, makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin ingatkan bahwa
Karena kita sama-sama manusia, kita ada potensi untuk jadi orang baik dan ada potensi untuk jadi orang jahat. Seburuk-buruknya suami ada kemungkinan baiknya, dan sebaik-baiknya suami ada kemungkinan buruknya. Sejahat-jahatnya istri kemungkinan baiknya ada, dan sebaik-baik istri kemungkinan buruknya juga ada. Kenapa? Karena dia manusia. Karena dia manusia, dia harus disatukan dalam 3 hal. Karena dia manusia, maka dia harus disatukan dalam berapa hal? 3 hal. Yang pertama, satukan dia dalam misi kemanusiaan. Satukan dia dalam misi kemanusiaan. Apa artinya? Karena dia sama-sama manusia, harus dipupuk rasa kemanusiaan. Harus diajarkan hak-hak bertetangga. Harus diajarkan bagaimana menghormati mertua. Harus diajarkan bagaimana menghormati saudara ipar. Kenapa? Karena dia manusia. Al-Quran tatkala menyebut manusia, yang dimaksud adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk apa? Sosial. Harus tahu bagaimana kita bertetangga. Kadang-kadang memang kita ini Masya Allah ya, kalau mohon maaf ini perempuan karir ya, mohon maaf ya, begitu sampai di rumah suaminya bilang, ini kok Ustadz bilang menyudutkan perempuan. Enggak, ini bukan maksudkan perempuan ya. Sampai di rumah, Ma tolong buatkan kopi. Buatlah sendiri Pak, saya juga capek. Tapi bosnya di kantor, tolong buatkan kopi. Jawabnya apa? Bapak, yang manis kopinya atau tidak manis? Ya. Padahal yang harus dihormati sebenarnya bosnya atau suaminya? Bosnya. Pak Dihiki ya. Bosnya apa suaminya? Iya kan? Harusnya suaminya. Iya kan? Iya kan? Harusnya siapa, Bu? Suami. Kalau bicara sama orang lain lembutnya minta ampun. Tapi begitu di rumah keluarganya luar biasa, kayak singa makan harimau. Ya, singa makan harimau bisa nggak, Bu? Singa makan harimau bisa nggak? Enggak. Kalau harimau makan singa bisa? Sama-sama tidak saling memakan, ya kan? Oke, itu yang pertama. Karena dia manusia, ingatkan dengan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan itu apa? Hubungan sosial. Hubungan apa? Sosial. Karena kita, ibu-ibu kalau masak, ya kan? Kalau masak, pernah saya sampaikan dulu ya, perbanyaklah sayurnya, lalu perbanyak kalau masak sayur, perbanyaklah kuahnya, lalu bagi sama tetangga. Ya kan? Apa tujuannya? Supaya terjalin hubungan kemanusiaan. Yang kedua, karena dia sama-sama manusia. Pertama, ajarkan kemanusiaan. Yang kedua, bangun rasa tanggung jawab sosial. Makanya di kantor-kantor itu kan ada namanya apa, Bu? Dharma wanita ya. Ibu-ibu Dharma wanita ya kan? Kemarin Pak Menteri Agama itu mengingatkan, ini ibu-ibu Dharma wanita ya, tolong boleh diberikan ajaran, boleh diberikan tanggung jawab, tapi jangan ngerecukin tugas suami. Jangan ngerecukin tugas suami. Karena banyak Kak Kanwil lebih berkuasa Kak istrinya daripada Pak Kanwilnya. Ada nggak begitu, Pak? Itu diungkap kemarin oleh Pak Nazarudin Umar sebagai Menteri Agama. Saya tidak mau lagi dengar kalau Ibu Kanwil lebih berkuasa daripada Pak Kanwil. Panglima kalau sudah dipanggil Pang 6 tunduk, Pak. Panglima kalau sudah dipanggil Pang 6 tunduk. Suatu ketika saya ketemu dengan keluarga Cendana. Saya sebutkan menantunya adiknya Pak Harto. Ya, dia bilang begini, Ustaz, Panglima itu takut dengan Pang 6, Ustaz. Saya bingung kok Panglima takut dengan Pang 6. Panglima itu walaupun bagaimana takut dengan Pang 6. Pang 6 itu siapa? Istrinya di rumah. Istrinya di rumah. Makanya ada sebuah cerita di akhirat nanti ya, lalu ayo siapa yang takut sama istrinya kesini semua, maka ya datanglah semua ya, karena takut sama istri. Hanya ada satu yang tidak datang. Kamu kenapa tidak datang? Kok di sini saja? Saya di sini karena takut juga sama istri saya, Pak. Karena saya disuruh di sini gitu. Nah, hatinya apa Bapak Ibu sekalian?
Bangun bahwa setiap orang punya tanggung jawab sosial. Ibu-ibu sekalian boleh bangun majelis taklim perempuan, silahkan. Ikut kerja di kantor, silahkan. Mau jadi anggota Dharma Wanita, silahkan. Tapi ingat, kita dalam konteks keberpasangan tadi ada batas-batas kemanusiaan dan batas-batas sosial itu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dalam persamaan sebagai manusia, kita mesti tahu bahwa manusia itu ada batasnya. Betul nggak, Bu? Ada batasnya. Secantik-cantiknya perempuan ada batasnya. Sekuat-kuatnya laki-laki ada batasnya. Kenapa? Karena dia manusia. Nggak ada manusia yang tidak ada batasnya. Betul nggak, Pak? Dulu rambut hitam, sekarang sudah mulai putih. Itu ada batasnya. Hidup itu ada batasnya. Nah, oleh karena itu, kalau ada batasnya, jangan dituntut di luar batasnya. Jangan dituntut di luar kadarnya. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diwajibkan seseorang itu kecuali berdasarkan kemampuannya. Ibu-ibu, bapak sekalian, ya kita ini kadang ada batasnya. Lama-lama kita tua juga ya, Bu ya. Tua juga nggak, Bu? Ya, suami-suami yang tidak mau istrinya keriput, ya, yang tidak mau istrinya layu, ya, dikasihlah plastik, ya kan? Di sini plastik, di sini plastik, di sini plastik, di sini plastik. Begitu ada orang bakar sampah, loyo, karena semuanya plastik. Jadi kalau ada suami tidak mau istrinya loyo, maka kasih plastik, karena hanya bunga plastik yang tidak loyo, ya kan? Hanya bunga plastik yang tidak loyo. Ini bercanda tapi memang penting ini, Bu, bahwa manusia itu ada batasnya. Manusia itu ada batasnya. Makanya di kantor itu kan ada masa pensiun, ya Pak? Masa pensiun itu apa tujuannya? Karena manusia itu nggak bisa seperti dulu juga. Ya, Pak Haji dulu mungkin kalau lari 20 kilo aman ya Pak Haji ya. Sekarang kalau lari 20 kilo mungkin ngos-ngosannya sudah tinggi itu. Kenapa? Karena setiap orang ada batasnya. Sama dalam 3 hal. Yang pertama, sama sebagai apa tadi? Makhluk hidup, ya. Sama sebagai hamba Allah, sama sebagai manusia. Yang berbeda cuma satu. Apa yang berbeda adalah jenis kelaminnya. Tidak boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. LGBT tidak ada dalam kamus Islam. Makanya pernikahan itu mesti laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Tapi perbedaan ini Bapak Ibu sekalian memberikan konsekuensi yang luar biasa ini. Hati-hati loh. Ya, kaum feminisme sekarang ini ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam kodratnya. Dia berbeda di dalam jenis kelamin dan itu melahirkan perbedaan kodrat. Perbedaan apa? Kodrat. Kaum feminisme sekarang di barat tidak mau dia hamil, ya. Kalau dia hamil, laki-laki harus juga hamil. Enggak bisa. Ya, termasuk dalam hukum waris, Bapak Ibu sekalian. Itu kan terjadi perbedaan hukum waris, ya kan? Laki-laki dengan perempuan dalam hukum waris, laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Tidak bisa direkonstruksi hukum waris itu karena tidak sesuai dengan budaya dan adat. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Quran sudah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada kaum wanita. Itu disebut dengan ar-rujulah. Rajulah itu adalah kepemimpinan. Tidak boleh sehebat-hebatnya perempuan, Pak, tetap dia adalah makmum di tengah keluarga. Nggak boleh. Saya masih ingat dulu Dirjen Bimbaga Islam Kementerian Agama itu namanya Profesor Dr. Hajah Rosdiana, orang Makassar. Suaminya Detrandes. Suaminya, istrinya Profesor Doktor, suaminya apa? Detrandes. Di kantor bawahannya suaminya, ya, ibunya jadi dirjen, kemudian suaminya kepala biro. Secara tingkat di kantor, ya suami di bawah istri. Tapi begitu sampai di rumah, Ibu Profesor Andira Sedana mengatakan, saya kalau di rumah
Apapun kata Pak Kepala Biro, Pak Dir, Ibu Dirjen harus ikut. Kenapa? Di kantor secara struktur memang istrinya lebih tinggi, tapi kembali ke setelan dalam keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai jam berapa Ustaz? Kemarin beliau WA saya dari jam 16 sampai jam 17. Apa 1 jam ya, dipotong. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian urutan-urutan yang ingin saya sampaikan. Poin ketiga. Saya biasa kalau ceramah poin-poin ya, biar ibu-ibu bisa nulis poin-poin itu ya. Pertama tadi saya jelaskan dalam Quran ada nikah, ada zawaj. Ibu ya, ada nikah, ada zawaj. Kemudian tujuannya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kemudian di dalam zawaj itu ada 3 yang sama dan 1 yang berbeda. Sama sebagai makhluk hidup, sama sebagai hamba Allah, sama sebagai manusia. Yang berbeda adalah jenis kelamin. Tidak boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, tidak boleh perempuan nikah dengan perempuan, laki mesti nikah dengan perempuan, perempuan mesti nikah dengan laki-laki. Lalu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada nggak contoh suami soleh, istri toleh? Soleh itu, ya kalau solehah, itu bahasa Arabnya orang baik. Tapi kalau orang jahat, bahasa Arabnya tolehah. Jadi kalau diganti to, berbeda maknanya. Kalau solehah, itu orang baik. Kalau tolehah, itu orang jahat. Di dalam Al-Quran ada nggak? Nabi Lut. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabi Lut, Nabi Nuh itu diceritakan dalam Quran, Bapak Ibu sekalian. Wa daraballahu mathala imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Allah menceritakan tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. 2 wanita ini berada di bawah 2 orang-orang soleh. Orang-orang apa? Soleh. Yang satu dari seorang nabi namanya Nuh, yang satu seorang nabi namanya siapa? Nabinya siapa? Lut. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak contohnya di dalam Al-Quran wanita yang solehah tapi berada dalam lingkungan yang tidak baik? Siapa namanya? Aisyah. Wa Maria dalam Al-Quran, dalam Allah SWT mengatakan imra'ata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, orang soleh tidak soleh, orang baik tidak baik, apakah dipengaruhi oleh pasangan atau tidak kira-kira? Kira-kira diberi oleh pasangan atau tidak? Kalau orang mengatakan baik buruknya istri tergantung suami, wong istrinya Fir'aun itu dajjal luar biasa, tapi istrinya masuk surga. Idz qalat rabb ibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Itu doanya istrinya Fir'aun. Ya Allah, bangun bagiku surga di akhirat nanti dan jauhkan aku dari tipu daya Fir'aun dan jauhkan aku dari tipu daya orang-orang zalim. Kalau begitu pertanyaan saya, apakah istri baik atau buruk, suami baik atau buruk dipengaruhi oleh masing-masing atau tidak Bapak Ibu sekalian? Hah? Ayo. Kalau bapak, ibu mengatakan tidak, berarti ibu menafikan fungsi suami. Ya? Berapa persen sih pengaruh itu? Ada yang dokter di sini? Yuk, ada riset nggak Bu di kementerian? Ada riset nggak di kementerian? Berapa persen pengaruh pasangan terhadap pasangan itu? Ini direkam ya, nggak apa-apa. Ada pengaruh nggak? Pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi bangunan kekuatan iman seseorang itu tidak mempengaruhi siapapun yang berada di sampingnya. Betul ya? Betul ya? Ada nggak sih anak yang baik tapi melahirkan ada nggak sih bapak yang baik melahirkan anak yang tidak baik? Ada. Siapa namanya? Nuh. Tetap Nabi Nuh kan? Nuh itu luar biasa ujiannya Pak.
Dapat istri kurang ajar, dapat anak kurang ajar. Dia seorang nabi, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kepada kita, wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang karena dosa orang lain. Artinya apa? Suami baik dan istri baik, maka dalam konteks ini yang harus ada adalah saling melengkapi dalam kebaikan. Oke? Kalau terpengaruh satu sama lain, yang wajib adalah tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khalik. Itu konsepnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil Khalik. Kalau ada suami memerintahkan istrinya enggak boleh pakai jilbab, walaupun apa yang terjadi, ibu tidak boleh taat sama suami. Kenapa? Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bingkai inilah kemudian para ulama mengatakan, disinilah kita dituntut untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita dituntut untuk saling bantu membantu dalam kebaikan dan tidak boleh saling mendukung dalam kejahatan. Maka oleh karena itu disinilah pentingnya ilmu. Di sini pentingnya apa? Ilmu. Disinilah pentingnya lingkungan. Disinilah pentingnya kita membantu komunitas. Makanya salah satu pengaruh komunitas yang baik itu lahir dari pribadi-pribadi yang baik. Makanya pengajian seperti ini penting, Pak. Ini 1 kali sebulan ya, Pak, pengajian begini. Ini penting sekali. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan satu di antara kita. Dan bagus ini temanya ditentukan ya Pak Ustaz ya. Tema kemarin silaturahim ya kan. Tema sekarang masalah ini. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Insya Allah saya tidak akan mengajarkan icip berenang ya. Ini semua sudah para senior ya. Kalau jam terbang sudah jam terbang Sukhoi lah ini ya. Apalagi Ibu Haji ya Bu Haji, jam terbang Sukhoi sudah. Ya, sudah jauh terbang tinggi ya. Mudah-mudahan perjalanan hidup ini mengantarkan kita bahwa yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing. Ini yang paling penting. Makanya kata para ulama, begitu Anda meninggal dunia, dunia akan berjalan seperti biasa. Betul nggak Bu? Betul nggak sih? Begitu suami meninggal dunia, paling-paling sedihnya istri cuma seminggu. Paling-paling sedihnya anak cuma seminggu. Habis itu dia kembali ke setelan awalnya. Yang kuliah kembali kuliah, yang kerja kembali kerja, semua akan kembali pada setelan awalnya. Tinggallah kita sendiri di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup kita. Makanya oleh karena itu kita pingin agar hidup sebentar ini menjadi jalan kebaikan untuk kita dalam bingkai apapun, dalam situasi seperti apapun, dan dalam peran seperti apapun. Kita mesti menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, mungkin sekitar ya 7 menit ya, kita bisa berdialog. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau alhamdulillah. Izin Ustaz, izin bertanya terkait pertanyaan kami apa, kan akan datang suatu zaman, memang sudah ada kodratnya nih. Ini kita di akhir zaman yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, dan yang seperti Pak Ustaz tadi sampaikan. Nah, pertanyaan kita udah tahu nih, kita di masa kita yang sekarang menjalani, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita terutama. Jangan sampai kita udah paham dan anak kita nih mungkin karena kurangnya literasi dan kurangnya komunikasi karena keterbatasan waktu antara suami dan istri. Bagaimana kita memberi pemahaman atau mengedukasi anak agar mereka tetap di dalam garis yang sudah tertulis. Terima kasih. Salam. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu. Cukup? Oke. Tentang dosa yang ditanggung masing-masing, bagaimana dengan dosa sebagai seorang suami, ada dosa anak istri yang dilimpahkan kepada suami. Oke, ya. Baik, terima kasih. Sayati alaikum zamanun. Itu banyak hadis tentang
literasi-literasi mengingatkan kita terkait dengan fitnah akhir zaman. Akan datang kepada kalian nanti al-mutasabbihina wal al-mutasabbihat minar rijal, al-mutasabbihina minan nisa. Akan datang satu masa di mana nanti laki-laki sudah menyerupai perempuan, perempuan sudah menyerupai laki-laki. Inilah yang disebut dengan millah, gaya hidup, ya. Ini disebut dengan millah. Kata Al-Qur'an kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu ikut kepada gaya hidup mereka. Walaupun tidak ikut agama mereka, tapi ikut gaya hidup mereka. Nah, itulah yang sedang kami bahas di Kementerian Agama sekarang. Di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Ada ad-din, ada millah, ada syariah. Din, millah, syariah. Din itu diartikan agama, millah itu diartikan jalan hidup, syariah itu diartikan jalan agama. Maka millah itu Bapak Ibu sekalian cara hidup. Nah, bagaimana cara kita membentengi ini? Yang pertama, peran ibu yang luar biasa. Sehingga para ulama-ulama peradaban mengatakan bahwa didiklah perempuan. Kenapa? Kalau Anda telah mempersiapkan perempuan yang baik, a'datta jailan tayyibal a'raq. Kalau kamu telah mempersiapkan ibu yang baik, kamu akan mempersiapkan generasi yang kuat. Nah, itulah yang kemudian Bapak Ibu sekalian disadari oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa sebenarnya laki-laki muslim boleh nikah dengan perempuan non muslim dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama mengharamkan nikah laki-laki perempuan dalam bentuk perbedaan agama. Kenapa? Sebab ibu itu mempengaruhi pendidikan anaknya. Riset menunjukkan kalau perempuan wanita nggak boleh nikah kecuali dengan wanita dengan apa? Dengan laki-laki muslim. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan laki-laki muslim. Tapi laki-laki muslim diberikan pilihan, boleh nikah dengan perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tetapi Majelis Ulama mengatakan tidak dibenarkan. Kenapa? Riset menunjukkan kalau ayahnya muslim, ibunya non muslim, anaknya kira-kira ikut agama bapaknya atau ikut agama ibunya? 90% ikut agama ibunya. Kalau ada bapaknya muslim, ibunya muslim, non muslim, itu anak rata-rata ikut agama ibunya. Kenapa? Ibunya lah yang menimbangnya, ibunya lah yang menyusukannya. Pengaruh itu luar biasa. Yang pertama, perlu sekali bagaimana peran ibu di dalam rumah. A'dat tajayyilal a'rab, kamu akan mempersiapkan generasi yang unggul kalau kalian mempersiapkan ibu-ibu yang unggul. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ilmu ibu-ibu harusnya itu bukan untuk perusahaan. Boleh nggak Ustadz jadi pegawai negeri? Boleh nggak jadi CEO di perusahaan? Boleh. Tetapi kecerdasan ibu, kehebatan ibu, naluri ibu itu mesti adalah untuk memprotek perjalanan anaknya. Sekali lagi saya katakan bahwa anak itu berubah 3 faktornya. Yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua adalah bacaannya, yang ketiga lingkungan di mana dia berada. Pak, 3 inilah yang membuat orang bisa berubah, Pak. Ayah ibunya. Yang kedua apanya? Bacaannya. Makanya masukkan sekolah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Saya alhamdulillah suatu ketika berkunjung ke satu perguruan tinggi di California, UCLA, California, sebuah perguruan tinggi terbaik di Amerika. Itu di tengah-tengah kampus itu ada ATM, Pak. Saya pikir ini ATM-nya duit, Pak. Ternyata itu adalah ATM kondom. Ya, orang bisa beli ATM, bisa kondom melalui ATM. Ya, kartu keluar ATM kondom itu. Saya tanya sama teman-teman di situ, berapa persen terjadi aborsi di kampus ini? Itu dahsyat sekali. Kenapa itu? Karena pengaruh lingkungan. Jadi hati-hati, Pak, memilih lingkungan untuk anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi jalan hidupnya. Akan mempengaruhi apa?
jalan hidupnya. Yang ketiga, hati-hati memilih bacaan. Hati-hati memilih bacaan. Ya, sekarang Menteri Agama, Menteri Pendidikan kita yang baru ini kan dasar juga ini ya. Kalau selama ini ada profil pelajar Pancasila, sekarang itu dirubah oleh Pak Menteri 7 kebiasaan anak Indonesia. Salah satunya bangun pagi, ibadah, rajin bekerja, rajin olahraga. Kenapa? Kalau bangun pagi habis itu dia main game. Bangun pagi tapi habis itu main game, nggak ibadah, itu berbahaya sekali. Maka kita dukung Pak Profesor Abdul Mu'ti ini untuk bagaimana kebiasaan anak Indonesia yang dimulai dengan bangun pagi dan ibadah itu luar biasa. Termasuk Menteri Agama kami sekarang itu, dia mengatakan, saya berpikir sekarang, anak-anak kalau sekolah pergi pagi pulang jam berapa Pak? Sore ya. Kadang-kadang dia sampai di rumah capek lagi, ada PR ya. Jangankan mau bangun tahajud Pak, untuk subuh pun kebablasan ya. Jangankan di luar Pak, di pondok pesantren, di pondok di Bogor itu berangkat masuk jam 7, keluar jam 3. Habis itu ada ekstrakurikuler. Habis maghrib ada setor hafalan. Habis isya belajar lagi. Tidur jam 10. Anak itu bangun nanti jam 4 pagi atau setengah 4. Subuhnya sambil sholat gini, oleng dia. Ada santri di samping saya itu sejak begitu ruku, orang imam sudah mau selesai baca Al-Fatihah, dia masuk ruku, Pak. Dia masih sujud. Imam sudah berdiri baca Fatihah, dia masih sujud. Kenapa? Ketiduran sambil sujud, Pak. Saya tanya, kenapa kamu ketiduran nak? Ustadz, anak baru saya tidak terbiasa tidur lambat. Selama ini tidurnya jam 6, jam 8, jam 9. Sekarang tidur jam 10, sekolah sampai aduh. Akhirnya sekarang saya ingin robah. Saya bilang nanti semester depan belajar hanya sampai jam 1. Belajar sampai jam 1. Kemudian tidur siang, asar itu olahraga, maghrib wajib Quran, jam 9.00 semua harus di kamar dan murajaatul Quran. Murajaatul Quran, kemudian jam 3 semuanya bangun. Kenapa? Orang yang ingin mendapatkan kemuliaan mesti bangun malam. Mesti bangun malam. Man talabal ula saharul layali. Orang yang ingin mendapatkan kemuliaan mesti bangun malam. Jadi 3 ini Pak yang perlu kita jaga. Yang pertama pengaruh orang tua, yang kedua pengaruh bacaan, yang ketiga pengaruh apa Bu? Lingkungan di mana anak kita disekolahkan. Hati-hati. Kemudian Ustaz, bisa ada nggak dosa? Ada. Kecuali kalau dia tidak mengingatkan, ya kan? Seorang ayah dibiarkan anaknya tidak sholat, tidak dibiarkan istrinya tidak sholat. Nanti di akhirat bahaya, dia bisa berdosa. Mana? Ke surga. Tunggu dulu. Kamu membiarkan anakmu masuk neraka ini gara-gara kau tidak berikan pendidikan Islam. Itu ada Pak. Tapi kalau masing-masing tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan, di akhirat nanti bara'atun minallah, semua sudah selesai. Jelas Bu ya? Apakah Nabi Nuh masuk neraka gara-gara istrinya durhaka? Tidak. Nabi Nuh tetap masuk surga. Neraka ya. Apakah Nabi Nuh masuk neraka gara-gara anaknya Kan'an tidak ikut? Enggak. Begitu Kan'an mau naik ke gunung tadi, dia mengatakan, Rabb, ya Allah, saya akan naik, ya, wahai orang tuaku, ayahku, aku akan naik ke gunung sana supaya aku tidak akan tenggelam di air ini. Apa kata Nabi Nuh? Hai anakku, jangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali Allah. Kau jangan lari, masuk ke kapal sini. Kan Nabi Nuh bikin kapal tuh, ya kan? Kata Nabi Nuh, anakku ke sini, irkab ma'ana. Hai anakku, mari sama-sama saya. Jangan kau lari. Anaknya bilang, saya akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma', nanti akan saya diselamatkan. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada anakku yang bisa menyelamatkan kau hari ini kecuali Allah. Anaknya hancur dan meninggal dunia bersama orang-orang kafir. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh tersentuh hatinya. Dia lapor sama Allah, inna bani min ahli. Dalam Quran Ustaz, wahai Allah, itu anakku adalah keturunan dariku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik. Itu bukan anakmu lagi. Nah, jelas Bu. Ini Quran yang ngomong. Kalau sudah diingatkan, tidak mau lagi, nggak ada pengaruh kita di akhirat nanti. Tapi kalau tidak diingatkan, kalau tidak diajarkan, berarti kita lalai dengan tanggung jawab. Gitu ya?
Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra itu adalah setiap orang tidak bertanggung jawab pada dosa orang lain selama dia telah melakukan kewajibannya dengan benar. Itu poinnya di situ. Nabi Nuh tetap masuk surga walaupun istrinya masuk neraka. Nabi Lut tetap masuk surga walaupun istrinya masuk neraka. Kenapa? Dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Gitu, Pak. Barangkali cukup 7 jam 5.12 ya. Udah banyak saya nyeloteh-nyeloteh sore ini ya. Mudah-mudahan ada Ibu pertanyaan? Ya, silakan Bu Haji. Di dalam pelaksanaan agama kita mengenal istilah mukallaf. Apa Bu? Mukallaf. Mukallaf itu kapan? Jadi dalam bahasa agama itu ada mumayyiz, ada mukallaf. Mumayyiz itu adalah dia sudah mengerti baik dan buruk. Tetapi dia belum melaksanakan ajaran agama sampai dia mukallaf. Mukallaf itu kapan? Kalau dia sudah diberikan kewajiban untuk melaksanakan agama. Kalau perempuan dia sudah haid, sudah menstruasi, berarti dia sudah mukallaf. Nah, sejak mukallaf itulah dosa dan pahala berlaku. Adapun sebelumnya itu tidak dalam bentuk kewajiban, tapi itu bentuknya tarbiyah, pendidikan. Ya kan? Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun pakai jilbab itu enggak kewajiban, tapi itu adalah tarbiyah namanya. Apa namanya? Tarbiyah. Tapi memang lucu-lucu sekarang, Pak. Jadi kalau ke pesta itu kadang-kadang saya lucu-lucu saya. Anaknya disuruh pakai jilbab umur 2 tahun, 3 tahun, neneknya, suami istrinya, ya Allah, ya kan? Ini siapa sebenarnya yang wajib melaksanakan kewajiban? Ya kan? Ibunya buka-bukaan, anaknya yang umur 3 tahun, ya ini mungkin saya berhusnuzon, dia sedang mendidik anaknya. Nah, walaupun ibumu nggak seperti kamu, nanti saya harap kamu jadi orang baik. Nah, barangkali begitu, ya, barangkali begitu. Jadi begitu, Pak Ji. Jadi sampai dia mukallaf. Sampai dia apa? Mukallaf. Mukallaf itu apa? Diberikan kewajiban untuk melaksanakan agama. Ya, kalau dia tidak melaksanakan agama, dia merasa berdosa. Adapun sebelum itu bukan kewajiban, tapi babnya adalah tarbiyah, pendidikan. Cukup ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapak Ibu, doa di akhir majlis insyaallah makbul. Al-Fatihah. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Benarkan hati, pikiran dan jalan hidup kami ya Allah sesuai dengan ridha, dengan inayah, dengan jalan yang Engkau berikan ya Rabb. Allahumma barik lana fi amrina, ya Allah berkahi umur kami. Allahumma barik lana fi arzqakina, ya Allah berkahi rezeki kami. Allahumma barik fi jami'i an'amta alaina, ya Allah berkahi apapun kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kami untuk mendapatkan ridho-Mu dan bekal kami masuk dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah bifadlika ya arhamar rahimin, wa auladana auladan salihin, wa banatina banatin salihat. Ya Allah, anak kami anak-anak yang soleh, semua keluarga kami dalam taat kepada-Mu ya Allah, supaya kami mendapatkan keberkahan dunia, keselamatan akhirat. Ya Rabb, kalau ada di antara kami, anak kami, keluarga kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.